pelajarnya. Nah, di bab 4 ini ya, adab tentang adab guru dan adab pelajar ini dibagi 3 ya pembahasannya, yaitu adab-adab umum ya, yang mesti dimiliki oleh baik pengajar maupun pelajar ya. Kemudian bagian kedua adalah bab adab yang harus dimiliki oleh pengajar, dan bagian ketiga adalah bab adab-adab yang mesti dimiliki oleh pelajar. Dan di bab 4 ini kita sudah menyelesaikan 2 bagian. Nah, karena itu sebelum lanjut ke adab-adab yang mesti dimiliki oleh pengajar, sengaja pada kesempatan pagi ini kita ingin kemudian memurojaah ya, mereview, mengulangi kembali sebagai bentuk penguatan dan pemantapan. Kenapa? Karena adab-adab umum, adab-adab khusus ya, bagi pengajar ini itu refleksinya cukup kuat bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda selaku orang tua. Ya. Jadi refleksinya sangat kuat. Jadi memang orang tua itu bisa berposisi sebagai mu'alim, dan memang hukum asalnya seperti itu. Kemudian dalam posisi yang lain berposisi sebagai di pihak muta'alim, sebagai pengajar. Karena putra-putri Bapak Ibu ya itu menuntut ilmu kepada orang-orang ini, kepada para mu'alim ini, para pengajar ini. Ya. Nah, baik, di dalam bab 4 ini ya ditegaskan oleh Imam Nawawi bagian tentang adab mu'alim dan muta'alim, adab pengajar dan pelajar, dalam hal ini guru dan anak-anak kita, ya, itu bab yang penting, bahkan menjadi maksud, ya, menjadi tujuan dari Imam Nawawi rahimahullah taala menulis kitab ini. Ya. Sekalipun beliau menjelaskan juga, ya, dengan penjelasan yang singkat, ya. Karena beliau ini punya kitab yang lain yang tentang adab juga, yaitu kitab Ta'lim wal Muta'allim juga, kitab tentang belajar dan mengajar. Ya. Nah, ini kitab belajar mengajar yang dikhususkan untuk para pengemban Al-Quran. Yang pertama, yang mesti kita ingat, kita sadari terus ya selaku guru, orang tua dan semua, ya, awalu ma yanbaghi lil muqri wal qari ay yaqsuda bizalika ridallahu taala. Jadi harus ya, memusatkan niat itu ya, baik para mukri, para guru ataupun para qori ya, para pelajar, dan tentunya di sini orang tua ya, bahwasanya kita belajar Al-Qur'an entah itu supaya bacaannya itu mahir, hafalannya banyak dan kuat, menguasai ilmu-ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu bahasa yang terkait dengan Al-Qur'an, itu hanya ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridho ini perkara yang abstrak atau perkara yang konkret? Ya. Ridho ini perkara yang abstrak. Ya. Karena kalau konkret dia pasti berupa materi. Nah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat abstrak. Karena itu dia punya hubungan langsung dan kuat terhadap afeksi atau sikap seseorang. Dalam hal ini adalah keimanan itu sendiri. Dan kesadaran dia sebagai manusia bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dibuat, dicetak oleh Allah, kemudian apapun perbuatan dia ketika hidup termasuk belajar Al-Qur'an itu ditujukan hanya kepada Allah. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menukil sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi untuk apa? Mukhlisina lahuddin. Membebaskan ya. Tidaklah kalian itu ya
melakukan diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, ukhlisina lahuddin, secara ikhlas. Artinya memang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifatnya abstrak. Jadi ada rasa sakinah, ya, ada rasa bahagia, ada rasa nyaman, tenang ketika kita ya melakukan ini itu dipuji oleh Allah. Ya, karena ini adalah perbuatan yang hasan, ya, terpuji. Ya. Khair, perbuatan yang baik. Ya. Ketika tadi kita berinteraksi dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, ya, kita dan anak-anak kita hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya di kajian selanjutnya beliau dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah taala ya dengan cara apa? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjauhkan perbuatan ya, perbuatan belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran ini min agrodid dunya, dari tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Ya. Nah, ini beliau juga menukil sebuah hadis Rasulullah SAW yang sudah masyhur di tengah kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sebuah perbuatan itu dengan niat. Dan seseorang itu bagaimana niatnya. Dan ini adalah perkara usulul Islam. Ya, perkara dasar dalam agama, perkara penting dalam agama kita. Dalam segala hal termasuk masalah Al-Quran ini. Apalagi di dalam kitab yang lain, di dalam At-Tazkirah As-Sami wal Mutakallim, orang-orang yang belajar Al-Quran, orang yang mahir Al-Quran, banyak hafal Quran dengan beraneka bacaan, qiraah, itu mudah sekali sombong. Mudah sekali meremehkan orang lain. Ya. Jadi ini perlu ya, difahami. Ya. Nah karena itu nanti juga mestinya kita punya karakter, ya, terutama anak-anak kita ini yang belajar kesehariannya belajar Al-Quran, agar berkarakter yang itu tidak menonjolkan diri sebagai orang yang kesehariannya bersama Al-Quran. Ya karena ini erat kaitannya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu ikhlas? Nah, di sini beliau tegaskan ya. Mohon maaf ya. Wa rawaina anil Ustaz Abdul Qasim Al-Qusairi ya. Ini diriwayatkan dari Abdul Qasim Al-Qusairi rahimahullah taala qala al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ah bil qasd. Ya. Jadi menspesialkan, mengkhususkan segala perbuatan yang benar itu hanya untuk ketaatan. At-taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terutama orang tua ini ya. Jangan kemudian ujub ketika anaknya bacaannya sudah bagus ya, membangga-banggakannya dengan tetangga dan sebagainya. Punya anak saya sudah hafal Quran. Bahwasanya itu sesuatu yang disyukuri betul. Ya, di dalam kitab ini kita disunahkan ya. Misalnya tahadus bin nikmah ketika kita khataman baca Quran atau ketika menyelesaikan hafalan Al-Quran. Tetapi jangan sampai ada rasa ujub. Apalagi diembel-embeli dengan gelar Al-Hafiz, Hafizo. Sekalipun sebenarnya gelar Hafiz-Hafizo itu kan hanya bagi para penghafal Al-Quran, penghafal hadis. Itu pun minimal 400.000 hadis.
sanad matannya. Jangankan 400.000 hadis ya, 10 hadis saja nggak hafal. Kalau hafal juga matanya aja ya. Akhirnya cuma hafal judul kitab dan penyusun gitu kan ya. Jadi gelar al-hafiz itu aduh, gelar penghafal Quran itu al-mukri ya. Itu pun minimal 3 riwayat. Ya. Jadi kalau cuma hafal 30 juz ya belum ada apa-apa. Hari ini penghafal Quran, besok jadi pelupa Al-Quran ya. Karena memang Al-Quran itu mudah lupa. Ya, ini mohon kita dawamkan ya ingatan kita, jangan sampai kita sombong atau kemudian lepas niat ya. Ada yang beberapa waktu yang lalu yang ngapalin Quran supaya bisa keterima di sekolah negeri, supaya bisa keterima di fakultas kedokteran. Itu termasuk tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Jadi untuk apa kita menghafalkan Al-Quran? Supaya hati kita ini lembut, kita bisa berdiri, kita bisa sholat dengan apa? Ketika sholat sendiri ya, kalau sholat berjamaah 1 rakaat 5 juz ya kabur semua jamaahnya. Nah, dan itu menjadi celah bagi seorang imam. Jadi kalau jadi imam itu bacaannya ringan-ringan saja. Kalau mau panjang sendirian aja lah. Tuh. Ya, seperti itu. Nah, ditegaskan lagi ya. Wa bagi ala yaksid bihi tafsilan ila ghardin min agradid dunya. Jadi jangan dijadikan wasilah jalan untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi tadi. Nanti kalau jadi hafal Quran itu nanti dakwah kita jadi mudah. Itu juga termasuk ya. Dakwah itu tidak ada hubungan dengan seberapa banyak hafalan Anda ya. Itu hanya kemudian sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi. Bahwasanya kita harus belajar bahasa Arab itu kewajiban. Menambah sakofah Islam itu kewajiban. Ya. Kemudian menghafalkan Al-Quran itu kelebihan fadilah. Yang menyedakwah itu kaitannya dengan fikroh dan torikoh dan jamaah. Ya. Secara pribadi berhubungan dengan iltizam, pengorbanan. Aduh Pak, saya kerja Pak, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Susah kayaknya saya berdakwah. Nggak ada hubungan dengan itu. Dakwah itu adalah pengorbanan. Ya. Korban waktu, pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa. Nah, atau ingin menjadi imam. Ya. Jadi imam sholat. Gajinya besar. Tukang azan aja gajinya besar, apalagi imam yang hafal Quran. Suaranya bagus, lagamnya kayak lagam imam-imam Timur Tengah. Jadi bahan pembicaraan. Orang tuanya merasa bangga. Nah, ketika orang tuanya merasa bangga, itu hati-hati sudah. Jadi tausilan ila ghordin min agrodid dunya. Jadi kalau dipikir-pikir ya biasa aja. Justru indikatornya itu adalah katanya dia bisa nggak bangun malam, dia bisa nggak berdiri sholat malam yang panjang, dia bisa nggak merengek-rengek sama Tuhannya ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika dia berdoa. Dia bisa nggak menikmati ayat-ayat yang dia hafal. Dia lembut nggak hatinya, jernih nggak pikirnya. Nah, jadi dari berupa harta, pangkat, perhatian, ya itu semua harus kita jauhkan. Nah karena itu ketika misalnya orang tua berkunjung ke pondok, ya ini sikap ini harus dibangun. Nah ya sholat itu, hafalanmu itu dipakai untuk sholat. Ya kan? Kalau orang yang lembut hatinya itu, ya ilmu itu akan mudah masuk. Hafalin yang banyak nak, nanti biar bisa jadi imam masjid. Bahwasanya doa itu boleh ya kan ya. Tetapi kemudian kalau kemudian
ingin mendapatkan pandangan manusia, nah, itu terlarang. Kemudian Imam Nawawi mengingatkan kepada kita, wal yahzar kullal hazar. Ini bahasa takbir yang sangat luar biasa ya. Hati-hati. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Warning. Kalau bahasa Sunda apa ya? Ya saya lagi di Balikpapan nih. Gak enak nih. Tersinggung nanti nih, nggak ngerti jemaahnya. Ya kan ya. Apa? Min qasdihi at-takabbur. Berhati-hati dengan sifat takabur, sombong. Yang tadi saya nukilkan dari kitab At-Tazkirah, orang yang mahir baca Quran, bacaannya indah, mudah takabur. Di kitab itu disebutkan kan ya, yang mahir Al-Quran itu mudah sombong, yang mahir hadis itu jumud, yang nggak ada di kitab itu yang ahli siasah itu nggak ada. Kira-kira apa karakter buruknya itu belum ada, itu belum ditemukan di kitab itu, tidak disebutkan. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi ahlun siasyun. Jadi takabur, apa itu takabur? Ya tadi ya, apa batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, kemudian apa? Meremehkan orang lain. Banyak sekali para hufaz, para penghafal Quran, dia menolak syariah Islam loh. Kebayang kalau anak-anak kita ini sibuk ngapalin Quran, tapi dia malas dakwah. Terus tidak kreatif dalam dakwah. Kenapa? Karena tidak dilatih untuk kreatif dalam dakwah. Mana sih yang lebih prioritas? Makanya mesti ada penghafal Quran abad 21 itu berbeda dengan penghafal Quran abad sebelumnya. Jadi para mukri di abad sebelumnya itu berbeda dengan abad sekarang. Karena abad sekarang ini kita ini adalah abad Islam itu terhegemoni dengan pemikiran-pemikiran kufur. Nah, jangan sampai penghafal Qurannya malah mengikuti arus itu. Ya. Mereka sama sekali tidak bisa mengaplikasikan apa yang dia hafal itu dalam bentuk dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu fatal, lembaga pendidikan itu hanya fokus ngapalin saja, itu fatal. Tanpa melatih dakwahnya. Karena dakwah itu dia bukan teori. Dakwah itu bukan teori product science. Dakwah itu juga bukan sekedar teologi berdasarkan dalil-dalil. Tapi dia praktek. Dia sebuah karakter khas dari seorang muslim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi karakter seorang muslim itu adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu berbeda dengan dakwah. Ya. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu menghilangkan kemungkaran yang terlihat. Ya. Tapi kalau dakwah itu taghyir, mengubah sebuah masyarakat, mengubah sebuah sistem. Ini lebih apa ya? Istilahnya lebih berat lagi. Ya. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu hampir la mukhtalafiha. Siapapun. Ya. Misalnya ada orang mabok di luar masjid ini misalnya. Ini kan ada jamaah nih. Jamaah ini berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda mazhab, berbeda apa. Pasti sama itu. Apa yang harus kita lakukan kepada pemabok yang ada di luar masjid ini? Ya, bukan digebuki ya.
Bukan digebuk, ya dia harus dibuat dia kemudian tidak minum lagi. Itu namanya amar. Tapi kalau berbicara dakwah, beda mazhab, beda apa? Beda. Dakwah itu harus akhlak dulu. Dakwah itu harus ekonominya yang harus dibangun. Dakwah itu, wah, itu dia masalahnya. Nah, bisa jadi anak-anak kita ini mau beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan teman-temannya yang pacaran, bergaul bebas. Tapi belum tentu dia mengerti tentang dakwah fikrohnya, torikohnya, prakteknya itu gimana. Terutama praktek-praktek dakwah dalam sebuah jemaah yang membutuhkan well organized, ya, kecakapan berorganisasi. Itu harus dilatih itu. Jadi ini ada sekolah madrasah harus berpikir tentang ini. Tapi jangan juga jadikan madrasah sekolah pesantren sebagai kelompok dakwah. Karena umat ini nggak akan berubah dengan madrasah. Nggak akan berubah dengan pesantren. Dia hanya berubah dengan kutlatul izbi asyasi. Thariqatun Nahdhah itu adalah dengan takatulan. Kalau anak-anak ini kita didik dengan baik, ya kan, berarti akan berkumpul, ya, akan berkumpul para dai-dai dalam sebuah jamaah dengan kualitas yang unggul. Bukan karena hafalan Qur'annya yang banyak, karena nggak ada hubungan. Ya itu mah hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya banyak penghafal Quran yang malah nggak mau berdakwah, malah menentang syariah. Nah, ketika kita kemudian mengingatkan para penghafal Quran harus berdakwah, menerapkan syariah, kemudian kamu hafalanmu berapa banyak sih? Saya paham betul dengan Al-Quran. Nah, ini takabur. Sebagian besar Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkam, mudah dipahami. Hanya sebagian kecil yang itu mutasyabih, yang hanya orang-orang berilmu saja yang paham. Hanya sedikit. Nah, seruan-seruan beramar ma'ruf nahi mungkar, seruan-seruan untuk mengubah sebuah sistem, mengubah masyarakat yang batil, yang gelap menuju terang benderang, itu ayatnya muhkamat atau mutasyabih. Ini ayat-ayat yang muhkam. Nah, jadi sekali lagi harus menjauhkan dari sifat takabur. Nah, kemudian apa? Seorang muallim, seorang guru, refleksinya buat orang tua ini. Apa? Ayatakhalluqa bil mahasin allati warada syar'u biha. Maksudnya intinya arahnya adalah kita harus berkelakuan baik. Bukan memiliki surat kelakuan baik, ya, berkelakuan baik menurut akhlak-akhlak Islam. Kita menuntutkan akhlak yang baik kepada anak, tapi kita sendiri berkelakuan yang kurang baik atau buruk. Ayahnya berkelakuan buruk kepada ibunya, direkam oleh anak. Si ibu berkelakuan buruk kepada ayah, maksudnya istri ke suami tadi, suami ke istri, ya, itu akan direkam oleh ayah. Berikut kemudian turunannya, ya, cara berbicara, cara berpakaian, semuanya. Kan bapak ibu ayah bunda ini kan gurunya juga masalahnya. Enak betul, saya bukan guru, ya kan, ya, saya hanya ayah, saya hanya menitipkan setitik cairan, ya kan. Nah, keluarnya kamu anaknya kan, ya, begitu, nggak bisa begitu.
Jadi kita harus berperilaku. Makanya apa ya istilahnya, mesti berhati-hati kalau dalam kehidupan berumah tangga ada anak. Begitu juga anak saya kan di pesantren, ya kan pasti kan ada saat libur pulang ke rumah ya. Dia akan mengindra, dia semakin usianya bertambah, ilmunya bertambah, dia akan semakin bisa menghukumi. Eh, jadi itu hal-hal yang mesti difahami oleh guru, kemudian dalam hal ini juga orang tua. Ya. Kemudian di sini wayam bagi lahu ay yarfiqa biman yaqra alaihi, biman yaqra alaihi. Jadi seorang guru harus berperilaku lemah lembut kepada orang yang membaca Al-Quran, maksudnya adalah orang yang belajar Al-Quran. Nah, ini hati-hati nih. Karena ini sebenarnya sudah dibahas di bab sebelumnya ya, yaitu bab tentang, kalau nggak salah bab kedua ya, yaitu tentang fitarjihil qiraah, bukan, fi ikrami ahlil Quran wa nahyi an izaihim. Ya. Bab tentang memuliakan ahlul Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Dilarang kita itu, wajib kita memuliakan guru-gurunya. Wajib juga kita, sekalipun kita ini ayahnya dan ibunya, wajib juga kita memuliakan anak-anak kita. Sebenarnya anak-anak kita ini kalau melihat teman-temannya, mending sekolah di sana enak, bisa mabar, main bareng. Di sana nggak ada ngapal-ngapalin, nggak jenuh, bisa belajar matematika, kemudian temannya banyak, nggak laki-laki semua. Di sana ada perempuannya juga, ada yang lembut-lembut lah. Di sini main semuanya ganteng, nggak ada yang cantik, ya kan ya. Kalau di sekolah lain teman saya di kelasnya ada yang cantik. Ya kalau disuruh milih mengikuti apa hawa nafsunya, dia mungkin membanding-bandingkan kan. Tapi kita kemudian taruh dia di sekolah yang itu ngapalin Quran, dengerin ceramah ibu guru, bapak guru ya kan. Waduh, dinasehati ya kan ya. Di rumah ceritanya Spider-Man, di sekolah Ibnu Mas'ud ya kan ya. Jadi teman-temannya di luar kan dia kebanyakan sekolah formal, sekolah umum ya. Sekolah ngeri 1, sekolah ngeri 2, SD ngeri 1, SMP ngeri 2. Nah, jadi tapi kita wajib memuliakan dan dilarang menyakiti mereka sebagai bentuk penghargaan kita kepada mereka. Jangan-jangan, jangan-jangan mereka lebih mulia di mata Allah dibanding kita. Cuman kita gaya ya karena kita ayah dan ibunya. Sombong, padahal mereka ini yang sebenarnya sehari-hari bersama Al-Quran. Jadi kita harus berperilaku lembut kepada guru-gurunya. Wah, ini guru apa namanya? Orang tua datang ke guru sambil mencelengi itu apa ya? Menatap wajah guru itu, mata guru itu nggak pantas orang tua seperti itu. Oh, itu gurunya loh yang ngajarin mereka kalam-kalam ilahi loh, kalam Tuhan, kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang tuh dengan sopan, jangan datang, "Woi, Ustadz Apri adakah?" Sembarangan ini. Orang tua ini gimana, "Woi,
Ada situ Ustaz Wahyu ada situ. Mana nggak boleh begitu. Ada kiainya ada tuh, kiainya ada di situ. Yang sopan. Sudah gitu sering kalau bertamu datang itu bapaknya aja. Misalnya kalau ada masalah, ya anak kita itu ada masalah, seringnya yang datang tuh bapaknya aja. Ibunya mana? Padahal ibunya yang ngomporin itu. Ibunya bilang, jangan mondok lah. Tiap hari aku harus menghapus air mata, rindu. Tolonglah sampaikan ke kiai, anak kita gak usah mondok lagi. Datanglah suaminya, bapaknya ini ke kiai. Kiai, berdasarkan pembicaraan kami, padahal bukan pembicaraan kami di situ ya, tapi permohonan istri ya, permohonan bini ya, bahasa orang Banjar sini yang aneh. Harusnya datang kedua-duanya. Ya kalau misalnya nggak tahu resiko, bukan resiko ya, dampak mungkin ya, dampak keterpisahan dengan anak, ya harusnya sudah dipahami ketika anak itu mondok, ya udah percayakan aja kepada orang tuanya di pondok. Nah kita harus berlemah lembut kepada guru-guru. Kan gurunya, kan saya gurunya. Bisa dipahami ya. Wong gurunya itu setiap hari, setiap minggu, seminggu sekali datang ke rumah saya kok belajar sama saya. Belajar kitab tentang bagaimana mengurus negara, mengurus ekonomi menurut Islam. Ya biasa aja. Enggak begitu. Ini karena dia adalah guru dari anak-anak kita. Wong dia, wong dia berdakwah aja enggak, bukan begitu masalahnya. Dia adalah guru dari anak-anak kita, siapapun. Itu harus berlemah lembut. Kemudian selanjutnya yabzulalahum an-nasihah, memberikan nasihat. Seorang guru itu memberikan nasihat kepada murid-muridnya, orang tua juga memberikan nasihat ya kepada anak-anaknya, dikasih nasihat ya. Cuman nasihat itu jangan terlalu banyak juga. Nih, tips memberikan nasihat itu adalah jangan banyak-banyak. Sama istri juga kan gitu ya. Istri mau nggak dinasehati suami saya ini nasehatin saya terus. Harusnya kan perbanyak nafkah, sedikitkan nasihat. Kalau nafkah diperbanyak, insya Allah ya rasa untuk taat akan besar. Oh ini Allah ini sudah ngasih banyak ke kita, tapi susah juga taat. Nah ini bedanya. Ya. Jadi dikasih hadiah kadang anak-anak itu. Ya, datang ke pondok, datang ke madrasah. Kalau ke sekolah, ya kalau ke sekolah nih yang non mukim, kalau misalnya ada orang tua yang berkelebihan, jangan ngasih hadiah ke anaknya aja. Ini untuk Dede sama teman-teman. Di kelas berapa orang? Ada 10 orang nih. Oh, ada 20 orang nih. Nah ini, tolong nih ada permen 20 bagikan. Ini permen dari Arab. Ini bagikan, ini ke gurunya. Jadi rame-rame mereka makan. Ya, karena kita menganggap itu juga semua anak kita generasi Islam. Ya. Kalau kita misalnya ngasih hadiah ke satu orang aja, wah ini bisa jadi bahan gaya-gayaan kan? Wah aku dapat permen nih hadiah nih dari ayah ibuku, permen dari Arab. Kalau digosok menghasilkan permen lagi. Waduh, lampu Aladin. Begitu juga kalau ke pondok, dinasehatin, tapi nasihatnya jangan banyak. Bosan dia. Apa sih ini?
Gak ada bedanya bapakku dengan guruku, katanya nasehatin terus. Nah, ngerti dah. Nah, begini. Kalau anak itu kira-kira belum balik akil balik ya, dia sudah balik dan akalnya sudah sempurna ya, katakanlah kurang lebih usia 15 tahun ke atas, kemudian 15 tahun ke bawah. Nah, 15 tahun ke bawah ini kalau ngasih nasihat itu jangan terlalu banyak ya. Karena dia malah bingung nanti malah menghafalkan nasihat. Paling ibu saya akan ngomong, "Nah, jangan nakal." Dia sudah hafal. Mungkin dia malah dengan nasihat orang tua, paling ini saya harapkan Tuhan itu sebenarnya ya. Makanya kalau datang ke pondok jangan nanya yang tadi bertentangan dengan, tapi tadi ya kan memberi dia apa semacam sabar. Kalau dia berkeluh ya dengarkan. Kamu makan ayam di pondok cuma sebulan cuma sekali. Ya sudah kalau gitu kamu keluar aja dari pondok. Di rumah kan bisa makan ayam tiap hari. Yang ngebandingin pondok dengan rumah, ya mana bisa. Ya, pastilah ya, kan, ya, ada perbedaan. Ya kalau di pondok segala sesuatunya itu kan untuk mendidik mereka, mendidik kelaparan, mendidik kebersahajaan, mendidik keterbatasan yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua atau berat dilakukan oleh orang tua. Betul? Berat saya itu. Ada pondok yang makan cuma 2 kali sehari. Bapak Ibu tahu ya? Di Jawa pesantren salaf itu kebanyakan makannya 2 kali sehari. Udah gitu vitamin T semua kan, terong lagi ya kan ya, terong lagi. Itu paling ikan asin teri ada 2 kali sehari. Di rumah bisa ngasih anak makan 2 kali sehari, nggak tega, malah disuruh 5 kali ya kan ya. Ayo nak kamu mumpung libur ya, makan sepuas-puasnya. Sampai 5 kali, 10 kali, ya kan ya, makan aja terus. Mana tegaan orang tua, ya kan? Sedangkan di pesantren, mau anak siapapun, ya kan, makan 2 kali. Ya, kembali ke sini. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam memberikan nasihat. Dan sebenarnya nasihat itu untuk orang tua juga. Nah, seorang mualim pengajar memberikan nasihat. Dan nasihat seminggu. Kalau acara yang penuh nasihat itu ya seminggu sekali aja kalau di pesantren. Banyak. Di sekolah juga tiap pagi diberi nasihat. Bosan ya. Ya, ya seminggu sekali aja pas upacara, kalau misalnya ada upacara. Pramuka di lapangan deh, di masjid. Hanya diberi papan ya pramuka di masjid. Oh bukan, ini mau ajar di masjid. Oh ada madrasah. Kemudian, oh ini, jangan membanggakan diri di hadapan di hadapan murid-muridnya. Seorang pengajar Al-Quran dilarang la yata'azam alal muta'allimin. Dilarang mengagungkan, membanggakan di hadapan para pengajar. Oh, kamu gitu aja nggak bisa. Oh, itu Ustaz aja itu Al-Baqarah aja cuma seminggu hafal kok. Masa kamu nggak bisa? Ayo bisa kok, gampang tuh. Ustaz aja bisa kok hafal 30 juz, hafal segini. Ini membangga-banggakan. Nah, orang tua refleksinya seperti itu juga. Masa kamu tuh bapak sama ibu aja yang nggak pesantrenan, tambah tambah ini ya, tambah apa? Tambah aduh, tambah beban dia. Ini nyata nggak nih? Sering kan orang tua ya? La yata'azam alal muta'allimin. Ya, jadi jangan membanggakan
Ya bahwasanya kita begini, ya itu memang tugas orang tua sudah begitu ya. Siapa yang memberi nafkah kamu? Ya jangan ditanya, ya memang sudah tugas orang tua. Lelahnya bapakmu itu, ya memang sudah tugasnya. Ini terutama yang anak-anak yang kecil nih. Karena dia belum akil, belum bisa diajak berpikir secara abstrak. Ya, seperti itu. Kemudian yang bagi ayu adib al muta'allim ala tadrijil adab bi adab sani. Mentakdib, membuat mereka beradab ya dalam waktu yang cukup lama. Ada tadrij, bertahap, maksudnya adalah dalam waktu yang cukup lama. Contoh misalnya, anak saya keluarkan dari SD Ngeri 1 masuk ke sekolah Al-Quran. Hari pertama masuk, dia harapannya anak ini udah berubah. Omongannya sudah bebas, steril dari kata-kata yang kasar. Anaknya taat, wangi, mandi gak disuruh, sholat sudah gak disuruh. Baru juga 1 hari. Dikira anak tuh program robot ya, yang dikasih tambah plus 1 udah berubah gitu. Enggak, dia butuh waktu, bahkan waktunya cukup lama. Terus baru juga mondok 2 tahun. Ini mungkin pernah saya sampaikan ya, di kalangan para pondokers ya kan ya, maksudnya para kiai, yang namanya mondok itu minimal 10 tahun lah. Nah, itu apa parameternya? Kalau di dalam kebanyakan pesantren itu ketika mereka sudah menamatkan kitab Kifayatul Akhyar, sarah kitab takrib. Maksudnya mereka sudah tahu dalil-dalil kenapa ini haram, kenapa ini fardu, kaifiatnya gitu-gitu. Kenapa begitu, udah mengenal dalilnya. Itu 10 tahun. Kan tadinya dia di masyarakat yang ini nih, masyarakat yang heterogen nih. Tiba-tiba masuk pesantren atau masuk madrasah yang sekolah yang beda dengan yang lain. Kemudian kita ingin mengharapkan perubahan perilaku yang drastis, cepat, yang sangat, kalau bahasa bahasa fisika, matematika, sangat eksponensial. Sudah eksponensial lagi ya. Eksponensial itu perubahannya itu sangat, kalau grafik bukan begini lambat, gradiennya itu kecil gitu, bukan. Oh, ini orang tua ngerti ya. Ya kan kiai juga boleh ngomong tentang gradien, kan dia persamaan eksponensial. Jadi yang namanya adab, kalau pengetahuan taklim itu bisa itu. Bisa 1 semester sudah memahami tentang ini, mengaku ini, menghafal ini, itu taklim, orientasinya pengetahuan. Ini takdib, perilaku. Yang sholatnya tadi disuruh sekarang enggak lagi. Yang tadinya enggak pernah puasa sunnah sekarang puasa sunnah. Itu butuh proses. Nah, kata para kiai itu tuh 10 tahun. Apalagi kalau bahan dasarnya itu sudah dari terpapar hegemoni kapitalisme itu yang sekuler, gitu kan ya. Masuk ke pesantren, nggak bisa secepat membalik telapak tangan. Membalik telapak tangan aja butuh waktu kan, nggak bisa secepat itu. Nah, butuh kesabaran. Dan di sana ada qada Allah yang terlibat. Nabi Nuh itu kurang apa kepada anaknya?
Tapi faktanya anaknya yang namanya Kanan, nggak tahu, yang soleh kiri ya. Itu dia menggunakan logika ya. Itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, adab memang tidak bisa diwariskan, tapi dia dibentuk. Dia bukan by nature, tapi by nurture, dibentuk. Ada suatu, karena itu ada ilmunya yang harus, bukan pengalaman, tapi memang harus ada ilmunya yang harus kita paham. Di sana ada kurikulum, di sana ada budaya, di sana ada manajemen, di sana ada orang-orang yang harus kompeten. Di sana harus ada yang mengawasi, ada yang mengaudit. Di sana ada standar. Di sana ada quality control. Begitu. Makanya ada ilmu pendidikannya. Nah, bedanya ilmu pendidikan barat dengan Islam, kalau pendidikan barat dia dianggap sains berdasarkan riset-riset, teori-teori, hukum-hukum. Ya. Tapi kalau di dalam Islam itu tuh adalah thaqafah, harus digali berdasarkan nas-nas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Produk isti. Ya, kembali ya. Jadi ada suatu waktu orang tuanya harus sabar. Ya, jadi ada penting dalam pembelajaran pendidikan anak-anak itu sabar. Yang penting kita jangan putus atau keluar manhaj. Atau keluar manhaj. Yang penting itu manhajnya sama. Di manhaj itu seperti apa ya? Metode, thariqah. Ada sebuah jalan. Ini ada jalan ini. Jalan. Kalau mau ke Samarinda ada berapa jalan? Dari Balikpapan ke Samarinda ada berapa jalan? Hah? 4 jalan. Jalan kaki. 1 lewat laut, ya. Lewat laut. Berapa? Lewat laut. Kedua, naik pesawat terbang. Ketiga, naik kendaraan jalan lewat hutan. Lewat hutan Sungai Wain, Bukit Soeharto, ya, habis Bukit Soeharto, Bukit Habibie, Bukit Megawati, Bukit apa itu habis pokoknya ya. Sekarang jadi IKN. Bukit Jokowi terakhir. Atau lewat jalan raya. Jalan raya ada berapa macam? 2. Ya, ada jalan tol, ada jalan ghairu tol. Yang bukan tol. Manhaj itu jalan. Kalau manhaj yang benar itu misal manhaj yang benar itu adalah lewat jalan tol. Berarti yang lewat laut, lewat itu tuh salah itu.
Manhaj itu jalan. Nah, di jalan tol itu mobilnya sama tidak? Beda-beda. Ya. Jadi di jalan tol orang beda-beda. Ada yang ada yang berkendaraan sambil nyetir. Ada yang berkendaraan sambil tidur. Ada yang nggak perlu nyetir, autopilot. Ada yang pakai tenaga listrik, ada pakai bensin, ada pakai gas. Caranya beda-beda. Tapi dia satu jalan tidak? Satu jalan. Tidak boleh itu. Manhajnya sama. Yang satu ngajinya pakai metode Umi, yang satu metode Abi, yang satu pakai metode Bibi, satu metode itu nggak masalah. Tinggal optimalisasi. Mana yang lebih optimal, mana yang lebih efektif. Tapi manhajnya sama tidak? Sama. Ya. Nah, kalau sudah beda manhaj, lain lagi ceritanya nih. Ya. Lain lagi ceritanya. Nah, orang tua yang dituntut adab orang tua salah satunya itu adalah sabar. Oh, enggak, karena enggak sabaran, pindah manhaj. Pindah manhaj. Yang tadinya jalan menuju dia menjadi orang yang faqih, fiddin, malah faqih yang lain. Bahkan enggak faqih sama sekali. Sayang. Ya. Jadi memasukkan anak-anaknya, mempertemukan anak-anaknya dengan guru-guru Al-Quran, guru-guru agama, tapi untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, itu salah. Nah, selanjutnya masih banyak ya. Bahwasanya mengajar itu adalah fardu kifayah. Ya. Karena itu bagi orang yang menceburkan diri dalam dunia mengajar, ya itu adalah sebuah keutamaan fadilah. Jadi orang tua di sini, orang tua nih misalnya dia punya 2 anak. Satu anaknya ditaruh di sekolah yang itu manhajnya Islami. Ya. Yang satu manhaj sekuler. Ya. Ini orang tua nggak bener nih ya. Karena dia nggak punya visi misi. Sekalipun boleh nggak? Boleh nggak kita menaruh anak kita di sekolah yang sekuler? Boleh. Nah, cuma nanti tantangannya berat, tidak optimal dalam membentuk kepribadian. Kalau dia sangat punya visi misi yang tegas, mutamayyiz visi misinya, dia akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren yang bermanhaj Islam, yang manhaji tadi. Masukkan ke situ. Nah, dia mendapatkan fadilah, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya mengaji, anaknya dapat pahala, dia juga dapat pahala. Ya. Ketika anaknya itu bisa menjadi penjaga Al-Quran, dia juga mendapatkan. Ketika orang tua ini wafat, dia juga masih mendapatkan. Iza mata banu Adam in qata amalu illa min salas. Terakhir, wawalidin solihin yad'u. Ya, wawalidin solihin yad'u. Orang anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Anak soleh, bukan anak salah. Ya, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anaknya pemabuk, berdoa untuk orang tuanya. Ya, yang namanya pemabuk mana diterima doanya. Nggak akan pernah diterima doa seseorang selama ada setetes minuman keras. Karena terus bertobat. Karena itu minuman keras itu termasuk kezaliman kan. Yang itu kalau dengan hukum syariah itu sanksinya lumayan ya. Lumayan lah, dicambuk 80 kali. Sekali cambuk aja mungkin udah ini ya, berat. Kemudian
Seorang alim harus bersungguh-sungguh dalam memberikan pengajaran taklim buat tafhim. Ini kita panjang lebar kemarin sudah bahas, ya. Jadi bukan aspek taklim saja, juga tafhim memberikan pemahaman. Bagaimana cara memberikan pemahaman, bagaimana ayat-ayat yang dia hafal itu dikaitkan dengan kenyataan yang dia indra. Ya, yang dikaitkan dengan yang dia indra. Nah, jadi mereka tidak hanya diberi teks-teks, hafal teks, tapi diberi pemahaman. Itu udah kita bahas. Kemudian mendisiplinkan anak-anak, ya. Iza izdahamul awal fal awal. Jadi yang pertama kali setoran itu adalah yang mendapatkan keistimewaan. Jadi di sana ada semangat kompetisi, fair play, kedisiplinan. Orang tua juga mesti kemudian sepisi semisi dengan lembaga. Kemudian tidak menolak calon siswa, tidak menolak calon santri yang dia duga ini orang tuanya kayaknya santrinya niatnya ke sini nggak benar gitu kan ya. Itu nggak boleh. Karena dia memasukkan anaknya ke sekolah madrasah manhaji, pesantren yang manhaji ini itu adalah bagian dari niat yang baik. Itu terjadi di masa para tabiin, ya, tabiin. Mereka belajar bukan dengan niatan yang baik sebenarnya. Bahkan nggak tahu niatnya apa. Anak-anak sering bertanya, ini aku nggak tahu ya, kenapa ya orang tua aku masukin ke pesantren. Ketika kiainya nanya, ustadznya nanya, kamu kenapa masuk pesantren? Jawabannya, ya nggak tahu Pak. Saya itu sebenarnya pengen masuk sekolah negeri, tapi orang tua saya kenapa ngelarang? Orang tuanya benar nggak? Orang tuanya benar nggak? Kalau orang-orang liberal salah itu melanggar hak asasi ya. Benar. Bahkan orang tua harus memaksa anaknya untuk belajar agama. Harus memaksa. Nah, cuman cara memaksanya kan seiring dengan usia anak berbeda. Kalau dia sudah gede, sudah remaja 15 tahun ke atas misalnya, itu maksanya nggak bisa sembarang maksa. Harus dengan cara berkomunikasi, persuasi. Masuk kamu pesantren, Bapak gaji kamu. Bapak gaji 5 juta sebulan. Bapak gaji 5 juta per 10 tahun. Sampai begitu, sampai dipaksa. Makanya ada anak yang ngerokok sampai 1 box sehari. Loh, kamu ngerokok ya? Orang tuamu tahu kamu ngerokok, tahu. Loh, ini kamu beli rokok dari mana? Dari bapak uangnya. Bapak yang ngasih. Gak apa-apa nak kamu ngerokok berkotak-kotak juga. Yang penting kamu mondok. Ya, itu apa ya? Saya pikir di situ ada tujuan yang keliru. Kemudian ada standar yang kurang tepat. Ya kalau ingin berkepribadian Islam itu berkepribadian seperti para sahabat dan tabi'in, tabi'in sekalian. Ya. Sekalipun mubah, tapi itu kan bukan rutbah, bukan derajatnya sahabat, tabi'in, sekalipun mubah. Ya. Dan bagi yang merasa mubah juga jangan radikal kepada yang apa? Yang menyukainya ya. Jadi kita dilarang ya. Nah, karena itu ketika misalnya orang tua nih, orang tua, aduh saya tidak sanggup lagi menafkahi anak saya di pesantren, saya tidak lagi mampu memberi sumbangan bulanan ke sekolah. Ya, jangan kemudian solusinya itu ya udah keluar aja, bukan begitu. Karena guru-gurunya ini pasti mikir, menganggap anak-anak kita itu anak mereka juga. Mereka berpikir, karena itu orang tua di rumah jangan kecewakan usaha-usaha guru. Ini sudah nafkahnya nggak ada, nafkahnya kurang, dikeluarkan lagi. Apa enggak kasihan gurunya dan orang tua yang lain yang membantu?
Iya kan ya? Mohon maaf nih. Ya. Orang tua lain yang itu membantu menafkahi. Bahasa orang ekonom sekarang itu memberi subsidi misalnya. Atau guru-gurunya yang itu mencari donasi. Ayo ini beasiswa buat santri saya. Karena santri saya banyak yang orang tuanya tidak sanggup memberi nafkah. Jangan kecewakan guru-guru, jangan kecewakan lembaga ini. Ya, itu karena itu kalau ingin mengeluarkan anak, kalau ingin memindahkan anak dari sebuah lembaga pendidikan Islam, jangan diputuskan dulu, kecuali bicarakan dulu dengan gurunya. Ini lebih mendengarkan istri dibanding kiai. Kata istrinya, pokoknya pindahkan Pak. Papahnya datang ke pondok, ke Pak Kiai, pokoknya ini harus pindah Pak Kiai. Pak Kiai bilang, ini mau pindah ini kita sudah bicarakan belum? Kapan kita bicarakan? Ujuk-ujuk datang-datang mau pindah-pindahkan. Gitu. Saya ini sudah bertahun-tahun menafkahi putra Anda, kata kiainya begitu. Nah, gimana coba kalau begitu? Karena sama-sama. Tapi kalau sudah begitu, kalau sudah maksa ngotot, ya kiai juga nggak bisa menahan-nahan. Karena nggak punya solahiyat secara formal, secara de jure itu nggak ada punya kekuatan hukum, hanya kekuatan adab saja, ya kan ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita jangan menghinakan ilmu, ya, dengan memprivatisasi ilmu. Ya, sama juga nanti kalau misalnya kasus ini sekolah hanya bagi yang mampu membayar ini majelis Al-Quran ini, pesantren ini hanya bagi yang mampu membayar segini puluh juta per bulan. Wah, itu bisa mengarah kepada privatisasi ilmu. Kemudian hendaklah memiliki majelis yang lapang, ya, yang luas. Jadi tempat belajar yang luas. Ada orang tua misalnya begini, wah saya mau masukkan anak saya ke sekolah ini ya, konsepnya bagus, guru-gurunya kompeten, ya, punya niatan berinovasi, sekalipun sekolahnya kecil juga nggak apa-apa. Nah orang tua jangan mikir sekalipun tempatnya kecil juga nggak apa-apa. Harusnya orang tua itu mikir ngebantu guru-gurunya, ngebantu sekolah ini gimana caranya punya gedung yang lebih luas, lahan yang lebih lapang. Mungkin bukan, mohon maaf, mungkin bukan duit-duit dana dari Bapak Ibu, mungkin dana dari tetangga Bapak Ibu, ya, dari pamannya putra-putri Bapak Ibu yang itu dia mungkin ahliya, orang kaya, yang kalau narik napas itu mengeluarkan duit, menghembuskan napas ngeluarin duit. Kan seperti itu, memikirkan agar anak-anak ini sekolah di tempat yang layak, yang enak. Ini seringnya nih, mohon maaf ini, kalau saya mau curhat aja mewakili, ya, seringnya urusan gedung ini teh menjadi pikiran para guru saja. Harusnya kan pikiran orang tua juga. Ya gimana ya anak-anak kita ini supaya punya tempat belajar yang luas, lapang. Ini ngapalin Quran di tempat yang kecil rame-rame lagi. Yang satu ngapalin surat Al-Baqarah, yang satu ngapalin surat Al-Imran dengan jarak setengah meter. Yang nggak konsen. Belum lagi gurunya keterima nerima setoran, belum lagi di sana ngapalin matan tufah, di situ ngapalin matan jazariyah, belajar di ukuran 10 kali 25 misalnya. Itu gede ya. 10 kali 5 lah. Itu jangan hanya menjadi pikiran pengelola sekolah, madrasah atau pesantren, harusnya jadi pikiran Bapak Ibu orang tua juga. Apalagi di sini, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, apa itu, khairul majalisi ausauha,
Sebaik-baiknya majelis, sebaik-baiknya tempat belajar itu yang lapang, yang luas. Artinya apa? Ada sebuah taklif kepada pengelola sekolah, pesantren, dan juga orang tua memikirkan ini sarana prasarana ini. Jadi adab-adab ini berbeda dengan adab-adab sekolah formal. Adab sekolah formal, ya udah yang penting saya ngasih uang iuran, selesai. Tapi kalau di dalam agama kita itu tidak cukup. Tapi harus membantu secara real ya, guru-guru ini. Nah, selesai sudah. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan adab-adab pelajar. Ya, ini sebagai bentuk pengingatan kembali, penguatan bagi Bapak Ibu ya yang berfungsi sebagai guru, berfungsi sebagai orang tuanya. Ini mohon maaf ini ya agak ini soalnya di sini panas ya. Ini kota panas di sini kan ya. Sekalipun ruangan ini dingin. AC ada, kipas angin ada ya kan ya. Di ruangan ini kalau keluar waduh ya sate setengah matang. Baik, sebelum kita tutup ada waktu 5 menit. Saya persilahkan baik yang di ruangan maupun di ruang Zoom. Sekiranya ada yang mungkin bisa kita diskusikan. Tafadhol. Saya Ustaz. Dari Ibu. Harus ada mic atau gimana ya? Ya. Oh, mungkin lebih dekat, Bu. Yang di ruangan. Ya, insya Allah. Oh, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. 4 orang. Masya Allah. Banyak itu, Bu. Ya. Cek. Ya. Tadi yang poin bahwa harusnya menyediakan majelis yang puas bagaimana menjadi bahwa sampai saat ini PKB tahun mempunyai guru. Ya. Masya Allah. Dan juga memang ada upaya dari manajemen sekolah kemudian mendalam bagaimana hanya saja kami minta orang tua kami tidak mengetahui sejauh mana progres pembangunan gedung sekolah yang kami kemarin disampaikan bahwa insya Allah targetnya setiap bulan lagi kita akan menunggu. Ya. Karena memang wilayah pada posisi di pusat. Betul. Menggabungkan antara anak-anak yang kelas SMA sebelum dengan anak-anak kelas awal beberapa kali memang anak-anak itu ada mimpi dengan dan juga memahami bahwa standar yang sudah berlaku kemudian melakukan sama aja Bu. Ya, betul. Iya. Ya.
Iya. Iya. Iya, betul. Baik. Itu Ibu dengan Ibu Ari. Ya, Ibu Ari. Dan sudah dikirim ke rumahnya. Dan sejauh apa sebenarnya fungsi pemilihan sekolah ini ya untuk kemudian menjadi untuk kemudian kalau misalnya satu orang Ya. Ya. Betul. kemudian dengan pihak pendidikan sekolah dan kemudian Iya. Iya. Waalaikumsalam. Yang sebelum ke sana, yang jadi pertanyaan adalah orang tua boleh nggak mempertanyakan ini kepada guru-guru lembaga? Jawabannya boleh. Bahkan mesti sebagai bentuk pengingatan. Kenapa? Diperlukannya tempat yang lapang itu bukan sekedar mereka belajar dengan nyaman, agar bisa terjadi pemisahan-pemisahan. Ikhwan, akhwat, anak yang 10 tahun dengan yang lebih 10 tahun, yang sudah balik dengan yang belum balik, betul? Seperti itu. Agar kemudian bisa terpenuhi yang ideal. Sekalipun dalam kondisi seperti ini juga, itu sudah mengikuti perintah kan ya, hukum asalnya. Tetapi akan lebih baik ya, kalau kemudian terwujud tempat yang lapang. Nah, sebenarnya pertanyaan Ibu diajukannya ke pihak PKBM. Tapi Bapak Ibu ya, saya meniatkan safar ke Balikpapan ini salah satunya ingin melihat, ya kan ya. Dan saya melihat langsung, ya insya Allah nanti akan ada terobosan-terobosan dari mana? Dari pengelola. Bahkan saya diajak ke tempat yang baru Tat ya. Insya Allah dalam waktu dekat juga selesai. Ya. Nah kalau misalnya orang tua ingin membantu lebih, wah ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali. Berarti akan tercipta sinergisitas, soliditas antara guru dengan orang tua. Ini bagus sekali. Ya. Misalnya untuk mempercepat atau bahkan menambah, atau komite tadi membuat program donasi misalnya. Nah, itu lebih baik. Ya. Apalagi kalau kemudian komite ini bekerja tanpa menambah beban guru. Nah, itu bagus sekali. Ya. Jadi ini saya nggak akan jawab secara langsung karena ini yang harus menjawab kan pihak sekolah ya. Gitu. Kapan jadinya itu saya nggak bisa jawab. Ya, karena saya bukan di pihak sekolah, tetapi saya datang ke sini melihat semuanya insya Allah dalam waktu dekat akan selesai, akan dipindahkan. Bahkan saya memberikan saran-saran. Salah satu saran saya itu adalah bagus kalau sekolahnya ada hari-hari di masjid. Di Sumedang sama. Halo, yang di Sumedang nih ada kan? Mereka nggak punya tempat juga. Akhirnya belajarnya di mana? Masih mending di Balikpapan ada gedung, ya kan ya. Di Sumedang nggak ada gedung sama sekali mereka belajar. Ada berapa? 60. Kalau di Bekasi kan gedungnya bagus ya. Tingkat 3, ber-AC. Kalau di Balikpapan nggak ada sama sekali. Karena konsepnya itu adalah sekolahnya belajarnya di masjid. Di masjid. Dan masuk ke saya saran-saran orang tua, tolong dong yang belajarnya di rumah, tolong dong kembalikan anak saya belajar di masjid. Jadi belajarnya di masjid. Karena masjid-masjid di Jawa itu ada masjid, kemudian
ada madrasahnya biasa. Belajarnya di masjid, ada 20 orang, ada 10 orang, ada 15 orang di masjid. Nah, saya memberi saran malah, kalau bisa terapkan pembelajaran di masjid agar bisa terjadi pemisahan antara yang besar dengan yang kecil. Masjid punya siapa? Masjid punya siapa? Punya Ustadz Abdullah. Ini Masjid Muharram ini punya, masjid ini punya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada yang ngelola. Yang ngelola. Nah, kita tinggal minta, sebenarnya bukan minta izin. Ini salah satu paradigma ngurus masjid yang salah itu. Pak, saya mau masuk masjid, Pak, izin mau sholat. Mau ibadah apa aja yang masuk di rumah Allah. Pencuri aja masuk itu aman. Harusnya apa? Pemberitahuan. Pak, saya mau pakai masjid ini setiap hari Senin dari pagi sampai zuhur. Mau ngapain? Mau ngapalin Quran. Sama santri-santri saya berapa orang? 7 orang. Boleh, tapi tolong ya jangan nyampah. Jangan berludah sembarangan. Jangan ngomong-ngomong kotor di masjid. Tolong pakaiannya juga diperhatikan. Jangan kayak pakaian preman. Itu di masjid kan? Kayak bapak ibu sekarang kan ada yang dipakai kayak pakaian preman, mana ada. Justru kalau di Sumedang nggak ada sama sekali tuh. Dan saya mendapatkan masukan justru malah mohon kembalikan anak-anak kami belajar di masjid. Tapi saya sedang pertimbangkan. Ya, karena ternyata dampak belajar di masjid itu lebih bagus. Ya. Nah, jadi jangan kemudian juga kita tuntutkan ini memang guru-guru sudah beban mengajar, pemikiran. Nah, harusnya jadi bahan pikiran juga. Mungkin tinggal komunikasi. Ya. Harus KIS. KIS itu apa? Komunikasi. I-nya itu apa? Pokoknya sinergi solid. KIS antara orang tua. Kenapa? Untuk menjalankan adab-adab ini. Ya, nanti silakan nanti pihak sekolah. Baik, ini sudah jam 7:30 lewat. Di Zoom juga tidak ada yang bertanya ya? Atau di sini masih ada? Ini Ustaz Abdullah. Sudah 7:30 lewat, kita mau diusir atau bagaimana? Nah, ingat, ini masjid, ini punya Allah Subhanahu wa taala ini. Tanah ke bawah, 7 langit ke atas milik Allah Subhanahu wa taala. Harusnya nggak perlu izin. Yang perlu itu apa? Pemberitahuan. Kalau ada kita belajar di masjid itu mengganggu orang ibadah, tidak. Ya, tinggal pemberitahuan harusnya. Cuman bahasa itu saya tidak izinkan Anda, itu harusnya nggak boleh itu pengurus masjid. Emang masjid ini punya siapa? Punya DKM. Ini masjid punya Allah Subhanahu wa taala. Walat kau. Nah, itu Bapak, jangan begitu juga ya kan ya. Gitu. Hanya karena kita misalnya, karena ustadznya itu ini ya, jangan. Baik. Ada ya. Ada di mana? Tapi ini udah jam berapa nih? Oke. Semenit 2 menit silakan. Assalamualaikum Yang di Zoom. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar jelas. Ya, lagi di Balikpapan ya, Ustaz? Ya. Barakallahu fi. Salam takdim. Silakan. Bagi Kiai dan juga teman-teman di Balikpapan dan juga peserta Zoom yang Tapi ada saya nggak mendengar nih. Oh iya. Ya, baik. Sudah terdengar, Ustaz? Ya. Baik. Sekali lagi salam takdim, salam perjuangan di dunia pendidikan pondok Allah Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan Al-Fakir adalah bagaimana Ustaz memadukan antara tadi ya. Di kita tuh ada yang dikenal dengan
halqah Quran dan halqah siasi. Karena memang metode yang ada di masyarakat itu memang belum dikenal. Tapi wabil khusus adalah kalangan pondok sebagiannya ya. Wabil khusus yang di bawahi atau dinaungi oleh Hakim Institute, mohon maaf Hakim Institute. Ini pengarahnya bagaimana nih? Membedakan antara halqah Quran dengan halqah siasi. Itu saja barangkali Kiai. Semoga betah di Balikpapan dan cepat kembali ke Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang doain sehat, segera balik ya. Baik, bedanya halqah Quran, halqah siasah yaitu bagaimana orang memandang ya. Halqah Quran secara sempit berarti kajian khusus teks-teks Quran. Entah itu cara membaca, menghafalkan, memahami, atau balaghahnya, ya itu secara sempit. Secara luas, halqah Quran juga banyak mengandung pelajaran sejarah, ya, ekonomi, sosial, budaya, termasuk politik atau siasat. Jadi dia secara luas halqah Quran juga bisa membahas tentang siasat. Halqah siasah, halqah politik, majelis politik pasti membahas asas bersifat politik, kepengurusan umat. Bisa saja di sana bermula dari ayat Al-Quran, kemudian pembacaannya yang benar, kemudian penafsirannya, baru kemudian berbicara tentang kaitannya dengan kepengurusan umat. Nah itu secara khusus. Jadi rasa-rasanya berbeda sebutan tapi beririsan, bahkan mesti beririsan. Nah karena itu tinggal istilahnya secara praktek saja. Kalau halqah Quran itu di pesantren misalnya, kalau halqah Quran itu ya memang khusus Al-Quran, ya, terkait dengan teks-teks Al-Quran. Tapi kalau halqah siasah mungkin ada di dalam pembelajaran pemikiran Islam, sejarah politik dan peradaban, ya, atau kajian-kajian lain. Nah, itu program kalau dikaitkan dengan program-program di pesantren. Dan kita tidak bisa hanya membatasi Al-Qur'an itu dengan teks-teksnya saja ya, tapi juga harus dengan orientasi-orientasi lain ya, memberi pemahaman ya bahwasanya anak-anak ini butuh wawasan tentang sejarah Islam, dunia, mereka harus punya kerangka berpikir politik, mereka harus peka ya. Misalnya sekarang lagi isu hangatnya adalah pengusiran saudara-saudara mereka di Pulau Rempang, misalnya, itu harus memiliki kepekaan yang itu tidak hanya bisa dengan kemahiran bersama teks-teks Al-Quran, membaca dan menghafal, tapi juga diajarkan kaidah-kaidah. Kenapa sih saudara-saudara kita itu diusir di Rempang? Oh, ternyata penguasanya teh antek, misalnya begitu ya, pegawai dari para investor. Emang mau ngasih duit berapa banyak? Oh, ternyata besar. Ya, sampai 283 triliun. Oh, sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, itu kerangka berpikirnya mereka dapatkan apa? Segala kemalangan, segala kezoliman yang menimpa kaum muslimin itu tidak lepas dari konspirasi kapitalisme global yang bekerja melalui para kaki tangan mereka di negeri-negeri kaum muslimin. Kesimpulannya itu. Nah, itu nggak bisa hanya dengan kemahiran teks atau hafal Quran, nggak bisa. Tapi harus ada penjelasan. Ya, mungkin dengan program halqah siasah. Bagus itu. Ya, ada. Dan ada juga mungkin nanti halqah fikih. Ya kan ya, nanti ada halqah ini itu program-program saja. Baik, saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kajian kita, ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian kekuatan untuk beramal dan istiqomah. Saya mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan.
kita cukupkan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.